Assalamualaikum guys, ketemu lagi teman-teman AS Explore. Di sini hari ini saya akan membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan Indonesia setelah sebelumnya atau pertemuan kemarin saya membahas mengenai nilai-nilai dasar Pancasila. Selamat menyimak. AS Explore. Oke, baiklah pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Setelah sebelumnya atau pertemuan kemarin kita membahas mengenai penerapan nilai-nilai dasar Pancasila, maka hari ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan Indonesia-nya. Adapun yang akan saya bahas ada 4 poin. Yang pertama, kita bahas dulu nih, apa sih kekuasaan itu? Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan secara teoritis tuh apa aja sih? Nah, lalu secara teoritis, kita lanjut ke pembagian kekuasaan di Indonesia, lalu sistem pembagian kekuasaan di Indonesia seperti apa. Untuk itu, tetap simak ya. Pembahasan pertama mengenai apa itu kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi di sini kita bisa menggarisbawahi kata mempengaruhi, bahwa kekuasaan itu artinya seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, sampai di situ paham kan ya apa arti kekuasaan, teman-teman? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kasih ilustrasinya. Oke, di lingkungan sekolah, apakah sekolah punya kekuasaan? Pasti punya. Contohnya, ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, kemudian sekolah memberikan hukuman atau tindakan indisipliner terhadap siswa tersebut. Kenapa sekolah memberikan tindakan indisipliner terhadap siswa tersebut? Karena sekolah punya kewenangan, karena sekolah punya otoritas, karena sekolah punya kapasitas untuk menghukum siswa yang datang terlambat. Kenapa? Karena sekolah memiliki kekuasaan untuk itu, untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Kenapa siswa terlambat bisa dihukum? Ya karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Nah, setelah menyimak tadi tentang ilustrasi tersebut, banyak contoh-contoh kekuasaan yang ada di lingkungan sekitar, contoh di lingkungan keluarga. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, apa contoh kekuasaan di lingkungan keluarga. Setelah tadi saya contohkan ilustrasinya di lingkungan sekolah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, lalu pertanyaan selanjutnya muncul kan, apakah negara punya kekuasaan? Kalau sekolah dan lingkungan keluarga saja punya, apalagi dong dengan negara, ya kan? Saya akan jelaskan secara rincinya. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan, dengan kata lain bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, sampai di situ sangat jelas kan bahwa negara juga memiliki kekuasaan. Tapi di sini digarisbawahi tujuannya apa dari kekuasaan negara gitu kan. Yakni untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, itu dia tujuan dari kekuasaan negara. Baik teman-teman, sampai di situ sudah dipahami kan apa arti dari kekuasaan, contoh kekuasaan di lingkungan sekolah dan kekuasaan negara, serta tujuan dari kekuasaan negara. Nah, untuk sekarang pembahasan kedua yaitu mengenai pembagian kekuasaan. Oke, kenapa kita harus mempelajari tentang pembagian kekuasaan, gitu kan? Karena kita harus sudah mengarah nih bahwa kekuasaan tersebut tujuannya kan ke pengelolaan kekuasaan dalam lingkungan negara gitu. Jadi harus tahu dulu pembagian kekuasaan yang negara miliki itu apa aja. Di sini saya ambil contoh 2 teori, teorinya John Locke dan teorinya Montesquieu. Kita bahas secara seksama satu persatu.
Baik teman-teman, yang pertama yang akan saya bahas adalah teori pembagian kekuasaan menurut John Locke. Pembagian kekuasaan menurut John Locke dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Di sini saya garis bawahi bahwa legislatif itu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kalau tadi legislatif membuat, kalau eksekutif melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, federatif itu kekuasaan yang terkait dengan hubungan diplomatik atau luar negeri. Nah, itu kata John Locke. Jadi, saya ingatkan kembali, menurut John Locke itu pembagian kekuasaan ada 3, legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau legislatif membentuk undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, federatif melakukan hubungan diplomatik. Baik teman-teman, pembahasan kedua itu teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Kita lihat perbedaannya. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3, 1 eksekutif, 2 legislatif, 3 yudikatif. Tadi berarti bedanya ada di ketiga. Kalau tadi menurut John Locke adalah federatif, ya. Kalau menurut John Locke tadi federatif, kalau menurut Montesquieu yang ketiganya adalah yudikatif. Kalau eksekutif dengan legislatifnya mah sama. Kalau eksekutif itu melaksanakan, kalau legislatif untuk membuat atau membentuk. Nah, sekarang kalau yudikatif apa? Kalau yudikatif berarti kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili gitu. Lalu kalau tadi federatif itu adalah di John Locke itu kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik, kalau di Montesquieu tugas itu ada di siapa? Jawab ya, kira-kira teman-teman ada di siapa? Ada di eksekutif kah? Ada di legislatif kah? Atau di yudikatif? Nanti komen ya di bawah ini seperti biasa, ada di kekuasaan mana, ada di bagian mana nih kekuasaan yang dikatakan John Locke di federatif melakukan hubungan diplomatik, apakah ada di kekuasaan eksekutif, legislatif, atau di yudikatif. Nanti teman-teman komen di bawah seperti biasa ya. Nah teman-teman, jadi teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu itu lebih dikenal dengan teori yang dinamakan trias politica. Nih yang ini, jadi teman-teman nanti akan mengetahui bahwa kalau misalnya ada pertanyaan mengenai trias politica itu sudah langsung ke Montesquieu, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sampai situ teman-teman bisa dipahami kan bahwa pembagian kekuasaan itu menurut 2 teori, yaitu teorinya John Locke dan teorinya Montesquieu. Kalau tadi menurut John Locke kekuasaan itu dibagi 3, legislatif, eksekutif, federatif. Kalau menurut Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ketiga. Nah, di pembahasan ketiga ini kita membahas bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Tapi sebelum ke arah situ, teman-teman harus pahami dulu nih, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu. Nah, pembagian kekuasaan atau division of power berarti kekuasaan negara dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau ada kerja sama. Di sini saya kasih tanda hitam, ada koordinasi. Artinya kalau pembagian kekuasaan atau division of power itu berkaitan dengan kata kuncinya ada koordinasi. Antara mana ada koordinasinya? Antara legislatif lah, eksekutif, dan yudikatif. Itu dia. Nah, lalu kalau pemisahan kekuasaan atau separation of power, apa bedanya dengan division of power atau pembagian kekuasaan? Yuk kita bahas. Pemisahan kekuasaan atau separation of power berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya.
Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Kalau tadi division of power terbagi dalam beberapa bagian terus ada koordinasi. Nah, kalau pemisahan kekuasaan atau separation of power terbagi-bagi, terpisah-pisah tanpa ada koordinasi. Jadi antara legislatif, kemudian eksekutif, kemudian yudikatif itu berjalan masing-masing aja tanpa ada koordinasi. Beda dengan division of power atau pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada koordinasi atau saling berkaitan. Lalu teman-teman, sampai di situ bisa dipahami kan bedanya separation of power dengan division of power atau pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan tadi kata kuncinya ada koordinasi, kalau pemisahan kekuasaan atau separation of power tidak ada koordinasi, jadi masing-masing tidak ada kerjasama. Nah, untuk pembahasan ini nanti saya akan bahas di bab 3. Nah, kebetulan lebih rincinya lagi ada di bab 3. Jadi untuk bab 1 ini teman-teman harus pahami dulu aja konsepnya, itu konsep perbedaan antara pemisahan dan pembagian. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Nah, ini yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan ketiga itu mengenai pembagian kekuasaan atau sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat di screen, sistem atau konsep pembagian kekuasaan Indonesia itu ada dua, satu horizontal, yang kedua secara vertikal. Kalau di ilustrasikan, horizontal itu mendatar, kalau vertikal itu ke atas gitu kan. Di situ dulu pegang teman-teman ilustrasinya, atau bayangkan dulu nih konsep pembagian kekuasaannya. Secara horizontal berarti sejajar, kalau vertikal berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, kita bahas satu persatu pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, kalau pembagian kekuasaan secara horizontal artinya pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Di sini digarisbawahi fungsi lembaga-lembaga tertentu gitu. Kalau misalkan di sini dijelaskan ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kemudian eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Itu kekuasaan horizontal. Nah, yang pertama kita bahas dulu, kekuasaan konstitutif itu apa sih? Kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke, kata kuncinya di sini adalah undang-undang dasar. Kenapa saya garis bawah ini? Nanti akan terkait dengan materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian kekuasaan legislatif, nah ini kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kalau tadi undang-undang dasar itu adalah kekuasaan konstitutif, kalau kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu kekuasaan legislatif. Hati-hati teman-teman, kebalik, kalau konstitutif itu untuk membentuk undang-undang dasar, kalau legislatif itu untuk membentuk undang-undang. Nah, selanjutnya itu ada kekuasaan yudikatif. Nih teman-teman, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini terkait dengan bagaimana mengawasi atau mengawal pelaksanaan dari undang-undang tersebut gitu. Terus kalau misalkan eksaminatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif gitu ya. Artinya apa? Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, di sini juga teman-teman hati-hati kebalik dengan kekuasaan moneter. Kalau kekuasaan moneter itu adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kalau eksaminatif atau inspektif tentang keuangan negara, pemeriksa atas pengolahan dan tanggung jawab. Kalau kekuasaan moneter untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah, gitu ya. Nah, tadi diingatkan kembali, hati-hati kebalik antara konstitutif dengan legislatif. Kalau konstitutif untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nih di sini kalau misalkan legislatif untuk membentuk undang-undang, kalau eksaminatif untuk pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kalau kekuasaan moneter untuk memelihara kestabilan nilai rupiah atau menjaga sistem pembayaran. Nah, itu kekuasaan secara horizontal. Jadi kekuasaan secara horizontal itu terbagi menjadi 6. Satu, kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, yang keempat kekuasaan yudikatif, yang kelima kekuasaan eksaminatif, yang keenam kekuasaan moneter. Ini yang harus selalu teman-teman ingat, konsep ini secara horizontal ada 6 ya, dan beserta fungsi-fungsinya. Nah, lalu sistem pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, kalau secara vertikal artinya kekuasaan itu berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan seperti tadi yang saya ilustrasikan. Kalau vertikal itu kan seperti ini, berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Kalau diaplikasikan ke dalam pemerintahan, berarti kekuasaan vertikal itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu. Pemerintah pusat itu apa aja? Seperti MPR, DPR, Presiden gitu kan, kemudian MK, KY, MA. Nah, itu pemerintah pusat di situ. Terus bagaimana kekuasaan secara vertikal? Mereka berhubungan berarti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah itu? Berarti pemerintah daerah itu yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah kota. Nah, berarti di sini pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah ketiga ini gitu. Bagaimana MPR berkaitan atau DPR berkaitan dengan DPRD, kemudian bagaimana mereka berkoordinasi. Nah, itulah tadi kita menganut pembagian kekuasaan itu di situ karena ada koordinasi, ada kerjasama. Kalau misalkan pemisahan kekuasaan berarti tidak akan ada koordinasi kerjasama dan tidak akan ada kekuasaan secara vertikal, jadi masing-masing aja gitu berjalan seperti itu. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan dari awal sampai dengan akhir, pembahasan mengenai materi hari ini, penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Tadi sudah dibahas apa itu kekuasaan, yang kedua pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu, yang ketiga pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan, yang terakhir pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, itu ya, hari ini berarti kita membahas itu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.